Konsumsi 4 produk turunan lebah untuk hidup sehat, awet muda, dan panjang usia. Halo Sobat Healthin, kembali lagi dengan saya Dr. Sinta Nida Fadilah dalam channel Healthin Medical. Seperti yang kita ketahui, lebah adalah salah satu hewan serangga yang memiliki kemampuan khusus untuk menghasilkan madu. Dan ternyata tidak hanya madu saja loh yang dihasilkan oleh lebah, tetapi ada produk turunan lebah yang ternyata memiliki banyak manfaat dan kaya akan nutrisi di dalamnya, yaitu ada bee pollen, propolis, dan royal jelly. Apa sajakah manfaatnya dan bagaimana cara konsumsi dengan baik dan benar? Mari kita bahas. Kita bahas dari yang pertama, yaitu madu. Madu adalah cairan pemanis alami yang dihasilkan oleh lebah yang diambil dari nektar dan diolah bersama dengan air liur lebah yang mengandung banyak enzim. Jadi madu ini mengandung antioksidan, asam fenolik dan juga flavonoid, mengandung gula alami, mengandung antiinflamasi, antibakteri, antivirus, anti jamur, dan antiseptik. Sifat antibakteri pada madu ini mampu mempercepat proses penyembuhan luka, yaitu dengan mengoleskan madu ke area luka, baik itu luka lecet, luka geser, ataupun luka bakar ringan, ternyata dapat meningkatkan produksi senyawa nitrit oxide yang berfungsi sebagai vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, sehingga aliran darah akan lancar dan meningkat ke area yang luka, dan ini akan mempercepat proses penyembuhan luka. Lalu berdasarkan penelitian, dengan balutan madu itu ternyata akan mempercepat 5 hari lebih cepat dalam proses penyembuhan luka bakar dibandingkan dengan balutan dengan salep sulfadiazin. Namun ini dalam kasus luka bakar ringan ya, bukan luka bakar berat. Lalu manfaat dari konsumsi madu ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian efek antioksidan yang didapat dari madu tentunya dapat menurunkan kadar lemak jahat di dalam tubuh, yaitu menurunkan kadar kolesterol, menurunkan trigliserida, menurunkan kadar LDL yang akan sangat baik dalam menjaga kestabilan tekanan darah dan menjaga kesehatan pembuluh darah, termasuk menjaga kesehatan pembuluh darah jantung. Lalu dengan konsumsi madu juga memiliki efek antiinflamasi ya, jadi dapat mengurangi peradangan, termasuk peradangan pada penyakit paru-paru ataupun di area kulit tertentu. Lalu timbul pertanyaan, apakah dengan konsumsi madu akan meningkatkan kadar gula darah? Karena yang kita ketahui madu juga mengandung gula alami. Jadi, menurut studi, dengan konsumsi madu itu tetap akan meningkatkan kadar glukosa plasma sebanyak 14% dalam 1 jam. Sedangkan dengan konsumsi gula biasa itu akan meningkatkan kadar glukosa plasma sebanyak 53% pada 1 jam. Artinya, dengan konsumsi madu itu tetap akan meningkatkan kadar gula, namun tidak sebanyak dengan gula biasa. Jadi tetap harus hati-hati ya dalam mengkonsumsi madu, itu tidak boleh berlebihan. Jadi cukup 1-2 sendok makan per hari. Dan untuk cara konsumsinya bisa Anda konsumsi secara langsung atau ditambahkan ke dalam minuman seperti jus, smoothies, atau minuman hangat seperti jeruk hangat ataupun teh hangat. Lalu produk turunan lebah yang kedua ini ada bee pollen. Jadi bee pollen ini adalah serbuk sari bunga yang diambil oleh lebah, kemudian diolah bersamaan dengan nektar dan air liur lebah. Jadilah serbuk sari berwarna kekuningan. Jadi serbuk sari ini, serbuk kekuningan ini dinamakan dengan bee pollen, dan ini ternyata mengandung kaya akan nutrisi di dalamnya, yaitu mengandung asam amino dan protein, mengandung multivitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian juga mengandung mineral seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Kemudian tetap mengandung antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, anti jamur, dan antiseptik. Lalu manfaat dari mengkonsumsi bee pollen ini yaitu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh terutama, kemudian melawan penyakit autoimun, kemudian mengurangi resiko penyakit kronis seperti mengurangi
mengurangi penyakit hati dan juga mengurangi penyakit kanker. Kemudian juga ada efek mengurangi gejala menopause pada wanita sehingga meningkatkan kualitas tidur seseorang. Untuk cara konsumsi bee pollen ini tergantung jenisnya ya. Ada yang sediaan serbuk, ada pula yang sediaan serbuk sudah dimasukkan ke dalam kapsul. Untuk sediaan yang serbuk, Anda bisa tambahkan serbuk bee pollen ini ke dalam salad, smoothies, ataupun yogurt. Lalu yang ketiga, ini adalah produk turunan dari lebah, itu ada propolis. Propolis adalah getah tanaman yang diambil oleh lebah digunakan untuk melindungi sarang lebah. Jadi agar sarang lebah ini terhindar dari infeksi bakteri, infeksi jamur maupun infeksi virus. Itulah sebabnya jadi dengan mengkonsumsi propolis ini memiliki antibakteri yang sangat kuat sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian menangkal infeksi-infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Dan Anda bisa konsumsi propolis ini dengan 1-2 tetes ke dalam minuman ataupun air putih. Selain itu, dengan konsumsi propolis juga ternyata dapat mencegah timbulnya plak atau karang gigi. Jadi selain sifatnya antiinflamasi, antibakteri, antioksidan juga dapat mencegah timbulnya karang gigi. Lalu ada produk turunan lebah yang keempat adalah royal jelly. Nah, ini kasta tertinggi dari produk produk turunan lebah. Jadi kasta tertingginya adalah royal jelly. Royal jelly sama sifatnya mengandung antioksidan juga, antibakteri, anti jamur, antivirus, dan juga antiinflamasi. Namun ada manfaat khusus dari royal jelly. Royal jelly ini adalah cairan kental yang berwarna putih seperti susu dihasilkan dari lebah, digunakan untuk memberi makan kepada ratu lebah. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi royal jelly ini digunakan untuk ratu lebah. Berarti manfaatnya sangat luar biasa dan ternyata ini sangat sulit didapatkan. Manfaat dari konsumsi royal jelly ini dapat menyeimbangkan hormon wanita dan juga pria, yaitu meningkatkan kesuburan. Kemudian dari konsumsi royal jelly juga menurunkan inflamasi karena efek antiinflamasinya. Dan ini yang paling penting ya, konsumsi royal jelly ternyata meningkatkan fungsi sel mitokondria dan memperpanjang telomer pada gen tubuh sehingga dapat memperpanjang usia. Kemudian juga dengan konsumsi royal jelly itu dapat meningkatkan 25% hidrasi kulit dan 20% elastisitas kulit. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan tubuh, ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit, membuat kulit awet muda dan juga memperpanjang usia. Untuk konsumsi royal jelly, Anda bisa konsumsi 0,5 sampai 1 sendok teh saja per hari. Lalu ada timbul pertanyaan, bagaimana cara membedakan madu asli dan madu palsu? Baik, saya ada sedikit tips ya untuk membedakannya. Yang pertama, Anda siapkan 1 gelas air putih, kemudian Anda teteskan madu ke dalam air di dalam gelas tersebut, kurang lebih 1/2 sendok madu saja, 1/2 sendok teh madu atau 1/2 sendok makan madu diteteskan ke dalam air. Apabila madu tersebut sedikit tenggelam dan agak susah larut, kemungkinan itu madu asli. Tapi apabila begitu diteteskan, madu tersebut langsung larut ke dalam air, kemungkinan itu palsu dan sudah mengandung banyak pemanis buatan. Lalu yang kedua, dari segi aroma. Untuk madu asli itu biasanya beraroma tumbuhan, sedangkan untuk madu palsu itu beraroma seperti manis ya, sangat manis, beraroma gula. Nah, jadi itu untuk membedakannya. Dan saya sarankan untuk memilih jenis madu murni atau madu yang paling bagus adalah madu manuka. Jadi madu manuka ini mengandung metil glioksikal yang memiliki antibakteri yang sangat kuat. Jadi itulah tadi mengenai madu. Mungkin kalau madu banyak orang sudah mengetahui, tapi kalau untuk bee pollen, propolis dan juga royal jelly masih banyak orang yang belum mengetahui manfaat serta nutrisi yang didapatkan di dalamnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share informasi ini ke teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu, dan orang-orang yang kamu sayangi. Salam sehat, sahabat Hasin.